Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama marilah kita memanjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita hidayah taufik sehingga pada pagi hari ini kita diberikan kekuatan, kesempatan dan juga kemudahan untuk bisa hadir melaksanakan salah satu kewajiban kita, salat subuh berjamaah, dan insyaallah kita akan lanjutkan dengan kajian dengan tema yaitu tenaga dalam di dalam tinjauan syariat Islam. Ya. Nah, kajian tentang masalah tenaga dalam ini memang di persimpangan antara sains dengan mitos. Apakah ini sesuatu yang mereka bisa diilmiahkan ataukah memang ini adalah sebuah mitologi, ataukah di sini justru ada peluang pintu masuknya jin. Ya, apalagi nanti tenaga dalam yang berkembang di Nusantara dengan berbagai macam perguruan yang saya kira cukup banyak, ya, dan dikolaborasikan juga dengan nilai-nilai Islam seperti dengan zikir, asmaul husna dan lain sebagainya. Nah, sebelum kita masuk di dalam pembahasan tentang kajian tenaga dalam, mungkin ada sebuah ilustrasi, ya. Ilustrasi ini untuk menggambarkan bagaimana tenaga dalam itu bekerja. Tetapi ini ada hal yang mungkin, mohon maaf, belum kita edit. Ada wanita yang tidak menutup aurat, jadi ini diabaikan saja seperti itu. Ya. Ini salah satu perguruan yang ada di Nusantara dari sekian banyak, ya, perguruan yang berkembang. Ya. Ya, masuk ya. Sebentar. Ya. Ini sengaja suaranya dimatikan karena ada suara musiknya, ya. Ya.
Dan kalau kita lihat hampir di setiap peragaan seperti ini dilakukan oleh anggotanya sendiri, ya, jadi bukan orang lain biasanya, ya. Dan kalau kita lihat ini setelah terjadi proses penyerangan, orang yang menyerang ini langsung kesurupan, ya, sehingga harus ditangani oleh guru-gurunya. Ini proses melumpuhkan musuh dari jarak jauh, ya. Jadi tanpa menyentuh, ya. Nah, ini pertarungan 1 lawan 1 tanpa sentuhan, ya. 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 Nah, kemudian Bapak Ibu hadirin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita akan melihat bagaimana sejarah tenaga dalam, walaupun ini secara singkat, ya. Nah, jadi yang pertama, tenaga dalam ini sudah dikenal sejak 400 ya tahun sebelum Masehi di Mesir kuno. Ya, kemudian dia berkembang ke beberapa wilayah seperti Babilonia, Yunani, Romawi dan Persia. Ya. Kemudian nanti kita akan lihat bagaimana tenaga dalam yang masuk ke Nusantara. Ya. Nah, di dalam tradisi Yunani, tenaga dalam disebut dengan kraftologi. Ya, krah itu artinya tenaga dalam, logos itu adalah ilmu. Ya, jadi ilmu yang memang ini bisa dipelajari. Bahkan kalau Bapak Ibu masuk ke YouTube itu ada semacam tutorial mengaktifkan ya tenaga dalam. Jadi setiap manusia itu punya tenaga dalam yang bisa diaktifkan, atau dengan istilah membuka cakra. Ya, membuka cakra seperti itu. Nanti bagaimana proses cakra itu sendiri, ya itu antara ya ilmiah dan juga mitos seperti itu, ya. Nah, di dalam tradisi Persia, ya tenaga dalam ini disebut dengan dahs, ya, di mana salah satu suku di Persia namanya Bukht, ya, mengembangkan satu ilmu peperangan, yaitu dengan melawan menjatuhkan lawan dari jarak jauh, ya, disebut dengan ilmu perang Dahtus, ya. Nah, kemudian ya para bangsa Persia dilatih sejenis senam yang dilakukan di lewat tengah malam, ya, agar memiliki dahs, ya. Jadi nanti kita lihat hampir semua tenaga dalam itu latihannya malam hari.
ya. Latihannya malam hari di tanah lapang atau di tepi pantai dan seterusnya dengan alasan ini udaranya masih murni seperti itu di tepi pantai itu seperti itu ya. Walaupun juga sangat memungkinkan ya ketika seseorang itu mengambil energi dari tepi pantai itu, karena pantai itu atau laut itu adalah tempatnya jin ya seperti itu. Ya, jadi sangat memungkinkan peluangnya masuknya jin. Nah, kemudian konsep ini terus dikembangkan dan membangkitkan tenaga dalam dengan pernafasan dan jurus-jurus tertentu. Nah, nanti ada 3 unsur di dalam tenaga dalam yang menjadi penting ya. Setelah itu mengalami perkembangan. Nah, jadi unsur tenaga dalam yang pertama ya berkaitan dengan olah nafas. Ya. Olah nafas ini nanti ada 2. Ada olah nafas dengan dada dan olah nafas dengan perut. Ya. Jadi kalau olah nafas dengan dada ini sifatnya kasar. Ya, jadi sangat dimungkinkan ini ya masuknya jin ketika proses ada olah nafas melalui melalui dada. Ya. Nah, berbeda dengan olah nafas perut. Itu sifatnya lembut, sehingga kadang-kadang sulit untuk dideteksi apakah ya energi yang masuk ini adalah ya jin ataukah bukan ya. Karena nanti ketika melakukan olah nafas ini ya secara perlahan di situ akan masuk di dalamnya ya seperti angin yang lembut tetapi panas seperti itu, dan itu nanti berada di 3 jari di bawah perut ya. Jadi semuanya dipusatkan di situ. Jadi kalau misalkan kita meruqyah orang yang mengalami gangguan melalui tenaga dalam, itu ditekan di perutnya ya, di 3 jari di bawah perut. Nah, disitulah sumber energinya, karena nanti ini berkaitan dengan masalah cakranya ya, karena cakra nanti itu bertingkat-tingkat ya, bertingkat-tingkat, dan ada sekitar 9 atau 10 cakra yang dimiliki oleh manusia, yang itu bisa dibuka satu persatu ya. Nah, yang paling umum adalah cakra antara dubur dengan pusat ya, seperti itu. Dan ini kalau kita sinkronkan dengan titik-titik di mana jin itu berada dalam tubuh manusia, sebagaimana hadis Nabi SAW, inna syaitana yajri min bani adam majrad dam, maka ini sangat cocok ya. Artinya titik-titik itu yang disebut dengan cakra ini adalah ya tempat ya tinggalnya jin di dalam tubuh manusia, sehingga nanti dalam proses terapi ruqyah itu ditekan pada titik-titik tersebut, maka disitulah tempatnya jin. Nah, kemudian yang kedua adalah unsur utama tenaga dalam itu meditasi ya. Jadi konsentrasi, pengosongan pikiran ya. Nah, disinilah juga sangat memungkinkan peluangnya masuknya jin. Jadi setiap aktivasi pengosongan pikiran ini sangat memungkinkan peluangnya masuknya jin ya. Nah, termasuk juga dibarengi dengan olah fisik ya. Artinya ada jurus-jurus yang mengarah kepada pergesekan area lapisan energi ya. Jadi ketika digesekkan itu akan membuka energi, sehingga nanti latihannya dengan menggeser kaki tanpa mengangkat ya. Jadi misalkan dari sini ke sana itu digeser semua terus sampai bisa ke sana ya. Nah, pergesekan itu nanti tentu akan menimbulkan ya peluangnya masuknya jin ya. Nah, jadi ini 3 unsur utama di dalam tenaga dalam. Kalau kita nanti bicara tentang meditasi secara khusus itu ada pembahasannya ya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di di website tentang metafisis ya,
yang diasuh oleh Ustadz Perdana Ahmad, ya, karena beliau juga termasuk orang yang mendalami tentang hal tersebut dan juga lah mantan, ya, mantan yang sudah bertaubat, ya, kemudian menjadi ahli ruqyah seperti itu. Nah, kemudian kita akan melihat bagaimana energi tenaga dalam diri manusia, yang itu dalam berbagai tradisi itu punya istilah yang berbeda-beda. Kalau dalam tradisi India disebut dengan cakra, ya, dan manusia itu punya sekitar 9 atau 10 cakra, ya, dan cakra inilah yang menjadi apa? Sumber utama. Ya, jadi 10 cakra ini sumber utama pengaktifan tenaga dalam. Nanti kita akan lihat mulai dari, ya, antara dubur terus melalui tulang belakang sampai dengan apa? Ubun-ubun, ya, pengaktifannya. Atau dalam tradisi Cina disebut dengan qi atau qi, ya, atau disebut dengan im dan yang dalam tradisi Shaolin, ya. Ternyata ketika kita berkumpul itu ada di antara para peruqyah yang memang mantan pendekar Shaolin. Nah, kemudian dia menceritakan, ya, ternyata pendekar Shaolin itu punya berbagai macam aliran antara apa namanya satu dengan yang lainnya. Tetapi nanti pusatnya adalah di antara pusar dan dubur, ya, seperti itu. Jadi nanti setiap orang yang punya tenaga dalam kemudian terapi ruqyah bereaksi, itu tekan saja di situ, ya, antara apa? Antara pusar dengan apa? Duburnya di situ ditekan. Ketika ditekan dia akan apa? Mengeras. Nah, maka disitulah nanti apa? Jinnya itu apa? Ya, tinggal seperti itu. Ya. Nah, dalam tradisi Barat, walaupun nanti ini tidak populer karena Barat lebih cenderung apa namanya empiris dan seterusnya, ada istilah namanya asam dan basa. Ya, seperti. Jadi ini dua hal yang memang saling bertentangan. Ya, kalau dalam tradisi Cina yang lebih umum ada namanya yin yang, ya, panas dan dingin dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu hadirin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah kita akan melihat bagaimana cakra itu. Karena memang kalau kita lihat tradisi yang paling banyak masuk ke kita adalah tradisi dari India, ya. Dan itu kaitannya juga dengan bagaimana masuknya agama Hindu dan Buddha ke Nusantara, ya, seperti itu. Nah, jadi apa? Di dalam tubuh manusia itu ada cakra-cakra utama, ya, di mana itu untuk membangkitkan yang disebut dengan, kalau istilah populernya, kundalini, ya, atau dalam bahasa Indianya Bhairavi, ya, itu sebagai sumber utama energi tenaga dalam, ya. Jadi kalau dalam tradisi India, kalau kita mempelajari tentang masalah tantra, ya, nanti di situ ada juga pembahasan tentang masalah apa? Cakra, ya, seperti itu. Nah, jadi ada 9 cakra, ya. Jadi cakra di ujung tulang ekor, ya. Nah, ini persis jadi. Jadi kalau Bapak Ibu misalkan meruqyah orang yang kena gangguan jin, itu di tulang ekornya ditekan, ya, pasti dia merasa kesakitan, ya. Nanti naik ke atas lagi ada cakra di antara dubur dan alat kelamin. Nah, kalau cakra ini diaktifkan sampai dengan cakra antara dubur dan kelamin, ini yang akhirnya membuat, ya, syahwat itu menjadi lebih tinggi. Sehingga memang nanti di berbagai macam perguruan itu, ya, ada aturan secara khusus, ya, minimal mereka sudah berusia, ya, 17 tahun atau sudah menikah, ya. Kenapa? Karena ketika nanti syahwat seksualnya itu menjadi lebih tinggi, ya, itu sudah ada penyalurannya terhadap apa? Terhadap istri, ya, seperti itu. Nah, kemudian yang keempat ada cakra di ulu hati dan di bawah rusuk, ya. Kemudian yang keenam ada cakra di leher dan di tenggorokan. Yang ketujuh ada cakra di dahi di antara dua alis mata, ya.
Jadi ini nanti yang menjadi ciri ketika orang mempelajari tenaga dalam kemudian kok setelah itu dia bisa melihat penampakan. Ya, berarti tenaga dalamnya itu ada unsur-unsur jin. Kenapa? Karena yang tadinya tidak bisa melihat penampakan tiba-tiba setelah belajar diaktifkan dia bisa melihat ya hal-hal yang tidak bisa dilihat manusia. Nah, nanti di sini antara dua alis mata seperti itu. Kemudian yang ke-8 ada cakra di ubun-ubun, ya seperti ini. Dan terakhir adalah ini yang menjadi masalah, apakah ini ilmiah atau mitos? Berarti cakra mahkota, yaitu sekitar 5 cm di atas kepala manusia. Ya, nanti ini kaitannya dengan masalah aura. Apakah aura ini ada secara ilmiahnya memang ada ataukah itu hanya sekedar mitologi, ya, atau kita misalkan ini ada energi positif, ada energi negatif, ya. Jadi kalau misalkan orang yang belajar tenaga dalam nanti keluarannya 2. Pertama disebut dengan pengusada. Pengusada itu artinya orang yang biasa ngobati. Jadi ketika ada orang sakit itu dibuang energi negatifnya, ya seperti itu. Kemudian ketika ada pohon ini kok kelihatannya angker, itu dibuang energi negatifnya, ditarik energi negatifnya, seperti itu, ya. Atau yang kedua nanti selain dia menjadi pengusada atau pengobat, ya adalah ya mereka yang berkaitan dengan hal-hal yang gaib, ya misalkan ada rumah angker dibuang energi negatifnya dan seterusnya, seperti itu, ya. Nah, bagaimana nanti proses pengaktifan tenaga dalam ataupun kundalini ini? Ya, ini sebenarnya pengetahuan saja. Nanti intinya materinya ada pada materi khusus. Nah, kundalini ini diyakini sebagai telur yang berada di paling bawah tulang ekor. Nah, diyakini. Ya, ini benar atau tidaknya wallah alam bisawab. Ya, diyakini. Sehingga nanti bila kundalini ini diaktifkan atau dibuka, maka akan pecah isinya dan akan naik perlahan-lahan mengikuti alur tulang belakang. Ya. Dan ini hampir mirip dengan dengan masalah gangguan jin. Masalah gangguan jin itu pasti masalah tulang belakang. Sehingga nanti untuk proses seperti pengeluaran ya jin itu, Bapak Ibu misalkan letakkan tangan di tulang belakang mulai dari tulang ekor, tarik ke atas saja. Tarik ke atas sampai ke ubun-ubun, maka dia akan keluar melalui mulut dengan muntah. Jadi cara mengeluarkannya begitu. Jadi kalau ada orang kesurupan ditarik saja dari tulang ekor ke atas. Ya. Kemudian nanti sampai ubun-ubun, kemudian dia akan keluar melalui muntah. Nah, muntah itu sebetulnya adalah proses ya keluarnya jin dari tubuh manusia. Ya. Nah, bila mencapai titik cakra kelamin akan memunculkan nafsu birahi yang sulit dikendalikan. Nah, maka tadi sebutkan syaratnya adalah sudah menikah. Ya. Nah, bila mencapai titik kahilnya ubun-ubun, ya, titik yang paling kritis, ya. Artinya jika gagal pengaktifan ini bisa merusak sistem otak, bahkan bisa menjadi menjadi gila. Kalau sistem pengaktifannya tidak sempurna. Tetapi kalau sempurna maka ya dia seperti biasa, tetapi akan ada kemunculan keanehan-anehan yang diantaranya tadi melihat penampakan. Nah, bila sukses nanti akan memunculkan seekor ular kobra, ini sudah mitos ya, yang tudungnya mekar dan tingkatan paling tinggi mencapai 9 ekor ular kobra. Ya, jadi bukan naga ini ya, ular kobra. Ya. Nah, sehingga nanti pada tingkatan tersebut akan membuka hal-hal yang gaib, mentransfer energi, menarik ya energi dengan metode telapak tangan memutar searah tawaf. Ya, jadi semuanya begitu. Ya, ditransfer atau ditarik. Ya, itu berkaitan dengan energi positif, energi negatif. Ya.
Nah, maka apakah nanti ini sifatnya pseudoscience atau istilahnya ilmiah semu, apakah betul-betul ilmiah? Karena sampai saat ini penjelasan secara ilmiahnya juga sulit untuk diterima. Apalagi secara fakta, mereka yang sudah mendalami ilmu tenaga dalam dengan berbagai ya apa nama perguruannya, ketika mereka bertobat kemudian diruqyah, sehingga akhirnya apa? Ketika diruqyah itu apa reaksinya sangat frontal, ya sangat frontal. Artinya ketika diruqyah dibacakan berapa ayat Al-Quran, kemudian reaksinya frontal. Berarti apa? Itu menunjukkan di dalam tubuhnya itu, ya itu terdapat apa? Terdapat jin. Ya. Nah, jadi ini secara singkat berkaitan dengan masalah tenaga dalam. Jadi waqi'nya seperti ini, ya waqi'nya. Sehingga nanti ketika kita akan melihat atau menghukumi sesuatu, maka kita harus melihat waqi' terlebih dahulu. Yang ini disebut dengan namanya fiqhul waqi', ya. Jadi tidak bisa kita menghukumi satu ya sesuatu tanpa kita melihat waqi'nya seperti apa, ya. Dan semakin lebih rinci itu semakin lebih baik, karena apa nanti di sini akan semakin lebih cermat di dalam apa mengambil keputusan hukum, ya. Dan ini disebutkan dalam masalah manhajul fatwa seperti itu, ya. Sehingga nanti tidak bisa dilakukan secara generalisir, ya. Jadi harus dilakukan secara apa kasus per kasus, ya. Misalkan dalam masalah multi level marketing misalkan, itu tidak bisa digeneralisir semua multi level marketing misalkan apa menjadi ya haram dan seterusnya. Jadi harus dilihat kasus per kasus, ya. Nah, bagaimana pokok kesesatan daripada tenaga dalam itu sendiri, ya. Nah, kita akan melihat yang pertama, ketika seorang mempelajari tenaga dalam, kemudian dia bisa menjadi sakti. Nah, jadi intinya di situ, menjadi sakti dengan apa? Menyalurkan energinya ke bagian tubuh tertentu sehingga seseorang itu bisa kebal, ya. Sehingga nanti dalam proses kenaikan tingkat di dalam berbagai macam perguruan itu ada namanya apa? Transfer energi. Jadi biasanya nanti kenaikan tingkat itu malam hari di tepi pantai, semuanya berbaris, kemudian nanti sang guru itu dari belakang apa? Mentransfer energi. Ya, seperti itu. Sehingga nanti apa? Itu yang dianggap sebagai apa? Naik tingkat. Ya, naik tingkat, ya. Dan kita sudah mendapatkan beberapa orang yang alhamdulillah sudah bertobat, ya, kemudian sudah hijrah dan seterusnya. Ketika dia merasa panas di dada ketika zikir pagi dan petang. Nah, kenapa? Ketika ditanya, saya mantan satu perguruan tenaga dalam tertentu, seperti itu, ya. Nah, jadi kalau sudah mengarah kepada menjadi sakti, kebal dan seterusnya, nah ini patut diduga bahwasanya di situ ada unsur jin. Nah, kemudian juga yang kedua adalah dengan kekuatan fungsi jurus bisa mengalahkan musuh dari jarak jauh. Nah, ini juga sama, ya. Patut diduga di sini ada apa? Ada permainan syaitan, ya, seperti itu. Apalagi kalau kita lihat di dalam sejarah ya kita, mulai dari Nabi SAW sampai para ulama, ya, itu tidak ditemukan riwayat-riwayat ketika mereka berperang itu dengan menggunakan menjatuhkan lawan dengan tenaga dalam dengan jarak jauh. Bahkan dalam perang Uhud saja Nabi SAW itu terluka, ya, seperti itu. Nah, kemudian juga nanti latihan aplikasi jurus tenaga dalam, ya, biasanya murid harus diharuskan untuk emosi atau marah dalam latihan menyerang. Nah, jadi kalau kita lihat tadi ilustrasi tadi, ya, ketika anggota perguruan itu menyerang, maka di situ biasanya dia harus emosi, ya, seperti itu. Jadi kemarin saya ngisi di salah satu masjid tentang tema yang sama, kemudian ada jamaah itu, ya Ustaz, saya punya pengalaman. Saya ikut perguruan tenaga dalam tertentu, ketika diisi saya nggak berhasil, ya. Kenapa? Ternyata dia tidak emosi, ya, seperti itu. Jadi sampai dimarahi sama gurunya itu,
kamu kok susah banget begitu kan seperti itu. Sementara yang lain apa bisa? Karena ketika itu dia masih ragu, ya, ragu, ini benar atau enggak seperti itu, ya. Akhirnya apa? Ketika dia ditransfer energi sampai di dalam hatinya dia membaca ayat kursi seperti itu. Kenapa? Karena masih ragu dan takut seperti itu. Akhirnya enggak berhasil dia, ya, seperti itu. Nah, itu biasanya ada apa? Pengaruh itu. Nah, kemudian pada keilmuan tenaga dalam atau tenaga, ya, metafisika itu diajarkan untuk menjadi seorang dukun paranormal. Nah, kalau sudah mengarah ke sini, ya, setelah belajar ternyata apa? Ya, bisa meramal, ya, jadi orang pintar, banyak didatangi orang dan seterusnya, menyembuhkan penyakit dan seterusnya. Ini berarti apa? Ada unsur-unsur jin di dalamnya. Ya. Kemudian juga pada keilmuan tenaga dalam tenaga metafisika ada apa? Teknik mengisi benda hidup atau benda mati untuk berbagai macam keperluan. Dia ditransfer energinya. Ya. Seperti itu. Jadi pohon yang angker dihilangkan energi negatifnya, diisi nanti dengan energi yang positif. Ya. Terus begitu. Ataupun nanti apa? Benda-benda khusus, ya. Dan itu hampir sama dengan benda-benda pusaka yang dianggap memiliki apa? Tuah, ya, seperti itu. Atau nanti kaitannya dengan masalah rajah, ya, yaitu apa? Azimat yang sebetulnya apa? Itu juga disinyalir atau diyakini ada isi, ya. Jadi sesuatu hal yang biasa kalau misalkan ada benda bisa bergerak sendiri, itu biasa. Bagi dunia jin itu satu hal yang kecil itu, ya. Misalkan ada keris bisa terbang, ya. Itu biasa, ya. Pada masa Nabi Sulaiman lebih dahsyat lagi, ya. Jadi singgasana Ratu Bilqis itu dipindahkan, ya. Nah, jadi kekuatan jin itu memang sangat besar. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala secara fitrahnya memberikan kekuatan seperti itu. Tetapi ketika mereka itu berada dalam tubuh manusia, maka apa? Mereka di luar habitatnya. Mereka itu lemah, ya. Jadi ibaratnya ketika apa? Ketika seorang jagoan silat melawan ikan hiu di lautan, pasti kalah. Kenapa? Karena itu merupakan habitat daripada ikan hiu tersebut. Tapi kalau orang yang enggak jagoan silat, punya pisau saja, kemudian lawan ikan hiu tapi di darat, maka apa? Pasti menang. Ya, kenapa? Karena apa? Darat bukan habitatnya. Nah, begitu pula ketika jin itu dimasukkan dalam tubuh, ya, itu sebetulnya bukan apa? Habitatnya. Tapi kenapa dia bisa menjadi kuat? Karena orang tersebut lemah. Orang tersebut jauh dari zat yang maha kuat. Ya. Nah, sehingga akhirnya apa? Ya, jin itu menguasai jiwanya. Ya, seperti itu. Nah, kemudian juga, ya, pada keilmuan tenaga dalam ataupun tenaga metafisik ada teknik pembentengan benda hidup ataupun benda mati dari segala mara bahaya. Ya. Jadi ini hampir sama dengan apa? Orang yang ataupun rumah yang dibentengi. Ya, misalkan apa? Kamu bawa ini, ya, isinya ternyata apa? Azimat. Ya, tulisan Arab, ada ayat Qur'annya tapi ada simbol-simbol tertentu. Ini untuk penjagaan. Termasuk di dalamnya rumah, ya, ditanami, ya, di pojok-pojok. Ini untuk apa? Untuk, ya, melindungi dan seterusnya, ya. Nah, ternyata apa? Kalau kita lihat dalam prakteknya itu sebetulnya adalah untuk mengikat apa? Jin. Sehingga ketika rumah itu, ya, ditanami, ya, ditempeli dengan hal tersebut, sehingga rumahnya menjadi apa? Menjadi angker. Sehingga penghuni rumah kadang-kadang melihat sebuah apa? Penampakan-penampakan di dalam rumahnya. Sehingga rumahnya menjadi apa? Aneh. Kenapa? Karena itu menjadi apa? Pengikat jin, menjadi daya tarik apa? Daya tarik jin. Nah, kemudian juga, ya, pada keilmuan tenaga dalam ataupun tenaga metafisik ada teknik untuk mengusir jin pengganggu. Ya. Nah, jadi nanti ini dua keluaran tadi bisa mengobati atau apa? Ya, mereka bisa mengusir jin dan seterusnya dengan teknik atau cara mereka. Ya. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana perbandingannya. Ya. Jadi tenaga dalam dihadapi dengan ruqyah.
Ya, dan cukup dengan satu bacaan, ya, dengan satu bacaan saja, ya. U'idzuka bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahamah wa min kulli ainil lamah. Kemudian nanti tiupkan di tadi antara pusar dengan dubur, ditiupkan. Ya. Nah, ini adalah terjadi di di India. Sebentar. Ya. Jadi ini pertama kali demonstrasi, ya. Nah, biasanya demonstrasi dilakukan oleh anggotanya sendiri. Dan yang menyerang biasanya apa? Emosi. لكن يا إخوان انظروا وهنا تظهر معجزة التوحيد وتبطل السحر ولا يفلح الساحر حيث لا يقول الشيخ قال يلا بلاد العرب وما مقتنعين بكلامنا ده شيلوا أحاديثكم وجدوا أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة تفتفل على الزوج طار زي ورقة العشر. شوف المشهد هنا كده. شوف التوحيد هنا. لا راجع تاني الواحدة ما كفت. الله أكبر. أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة وكل عين لام. قال لي هذول تكون جماعتك دول ادوك مدد. وده اللي بيعمل الساحر ده قال مسلم مش خاطر القرآن بيزعم، لكن قال لي تكون جماعتك دول ادوك طاقة زيادة. قال لي طيب جيب لي ناسك الشحات من دول كله موقفهم بالصف. أجدع واحد أخذ طفلتين بس. شايف؟ واحد. وقل جاء الحق وزهق الباطل. Ya. Nah, jadi gini prosesnya. Ya, jadi dalam proses itu perlu untuk disembur. Jadi namanya syaitan itu harus disembur memang. Ya. Jadi kalau di Timur Tengah, khusus di Arab Saudi misalkan, kalau ruqyah itu enggak disembur itu belum ruqyah. Jadi harus disembur, ya. Harus diludahi gitu. Dipercikkan air ludah, ya, seperti itu. Syaitan memang harus begitu. Ya. Maka dalam adab meludah, kalau kita lihat coba, dalam adab meludah itu kan tidak boleh kemana? Ke kanan. Meludah itu ke kiri. Kenapa? Karena di situ tempatnya apa? Syaitan. Kalau seandainya tidak ke kiri, apa ke bawah. Seperti itu. Tidak boleh ke kanan karena tangan itu tempatnya apa? Malaikat. Ya. Nah, yang terakhir ini adalah berkaitan dengan, ini juga berkembang di kita, namanya ilmu laduni. Apakah ada ilmu laduni? Ya. Kita lihat. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan pagi ini saya akan memperagakan ilmu bela diri, ilmu putih tingkat tinggi.
yaitu ilmu laduni, yaitu yang saya masukkan karomah kepada seseorang, maka seseorang mempunyai karomah. Ilmu ini yaitu mengajak orang-orang ke jalan yang benar sesuai dengan tuntunan dan ajaran agama Islam. Hal-hal yang dilarang agama jauhi, perintah Allah jalankan, seumur hidup ada. Isinya cuma 10 detik, instan, seumur hidup ada. Sehingga ilmu ini namanya ilmu laduni. Perisai adalah tameng, batin yaitu keimanan, sehingga perisai batin. Tetapi ilmunya ilmu laduni ini bukan ilmu tenaga dalam, tetapi ini adalah ilmu kekuasaan langsung dari Allah. Turun kepada seseorang, otomatis ilmunya turun, yaitu ilmu para wali. Kun fayakun, apa yang kita ucapkan jadi. Kata Allah jadi, maka jadilah. Kita peragakan. Nah ini orang itu akan kaku seperti patung. Dia sadar. Kita tusuk, kita cubit, kita kritik, dia sadar cuma nggak bisa gerak sama sekali. Dia kita omongin, dia sadar. Ketika orang yang dolim kepada kita 10 orang maupun 20 orang gerang, rapat, semuanya akan terpental sehingga kaku semua kayak patung. Macam-macam beda. Ininya apa bentuknya? Ininya begini. Ini seperti patung. Ini sudah kekuasaan Allah. Kun fayakun, jadi maka jadilah. Angkat. Nah, begini. Cara menyembuhkannya, bismillahirrahmanirrahim, ditepuk. Ini baru tingkat. Ketika kita tidak tahu dalam di hutan maupun di mana kita lagi jalan maupun saudara-saudara saya itu dari Gojek, misalkan sudah di belakang langsung kaku kayak patung, maka orang tersebut sudah kaku kayak patung. Ini orang niatnya niat ngebunuh sampai bergetar begini. Niatnya niat ngebunuh. Kaku kayak patung dengan pisaunya. Kita noleh ke belakang sudah kaku orang itu. Pisau nggak bisa dicopot, nggak bisa jatuh kaku. Matinya pun seperti ini kalau kita tidak sembuhkan selama 3 hari 3 malam karena tidak bisa makan minum. Orang yang bisa menyembuhkan yaitu orang yang diserang sendiri, yang lain tidak bisa menyembuhkan. Atas izin Allah semuanya juga. Dan ilmu ini insya Allah menjaga dari perbuatan dolim fisik maupun non fisik. Fisiknya seperti ini, non fisiknya hipnotis, santet, guna-guna insya Allah nggak masuk. Yang penting kita tidak sombong dan tidak takabur. Ini orang sadar, ini kun fayakun, bukan tenaga dalam. Ilmu laduni namanya. Yang bukannya sama, bismillahirrahmanirrahim ditepuk. Sekarang seperti kita ampun, tetapi tangan ngangkat saja. Ya, ini bukan ilmu hipnotis, tapi ini adalah ilmu kekuasaan Allah. Jadi sama menyembuhkannya, tepuk aja. Sekarang akan saya perlihatkan ikatan lemas. Itu musuh nyerang lemas, maka musuh itu orang yang dolim itu akan lemas seperti kapas. Jangan kau ngangkat begini, ngotot-ngotot, jadi nggak bisa. Orang itu bisa hidup selama 1 tahun, 2 tahun, asal jangan disembuhkan, dikasih makan terus, akan lemas terus. Lemas, ya. Tegak. Nah, ini orang ini lemas nih. Dia sadar, cuman nggak bisa gerak sama sekali. Digigit-gigit begini pun, dibakar, pakai rokok begini, begitu aja nggak bakal gerak sama sekali. Sekarang kita lihat setelah dia lemas, maka tembak rapat ya.
merokok. Dapat. Dapat lagi. Dapat. Nah, orang yang dolim bisa begini, bisa kita mainkan setelah dia dikabulkan lepas. Dapat. Maka akan seperti ini terus. Maaf, ini bukan rekayasa, ini sudah ilmu langsung datangnya dari Allah. Ilmu sudah kekuasaan dari Allah. Kun fayakun apa yang kita ucapkan jadi. Bukannya satu. Iya. Jadi nanti ada pengisian energinya selama 10 detik diisi. Jadi kalau orang sudah diisi, dianggap punya karomah dan dia bisa melakukan hal yang sama. Ya, seperti itu. Ya. Nah, Bapak Ibu hadirin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ini mungkin berkaitan dengan masalah tenaga dalam ya. Jadi kalau di antara Bapak Ibu yang mungkin saya dulu pernah belajar tenaga dalam seperti itu, sekarang sudah enggak dipakai seperti itu, silahkan nanti diruqyah saja ya. Karena bisa saja nanti ada pengaruh efek-efeknya terutama pada fisik berupa sakit-sakit. Ya. Jadi bisa saja nanti sakit-sakit itu adalah makar daripada syaitan. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat dalam Al-Qur'an ya, Al-Qur'an itu kan menyebutkan sakit itu dengan istilah berbeda-beda. Al-Qur'an menyebutkan sakit dengan kata marad. Marad itu adalah sakit yang bersifat non fisik. Sakitnya hati, sakitnya jiwa, itu marad. Maka nanti ketika menyebutkan tentang orang munafik, fi qulubihim maradun, ya seperti itu. Adapun nanti jadi kata marad ini diulang 14 kali di dalam Al-Quran, dan penggunaan untuk sakit yang sifatnya fisik hanya 1 kali. Ya, wa in kuntum marda ala safarin, dengan kata marda bukan marad, tapi marda. Ya. Nah, berbeda nanti ya ketika menyebutkan sakit yang itu karena gangguan eksternal seperti gangguan jin atau gangguan setan, maka Al-Qur'an menyebutkan dengan kata durru, ad-durru. Ya, bisa dilihat dalam surat Al-Anbiya nanti tentang doa Nabi Ayub alaihissalam. Jadi sakitnya Nabi Ayub itu adalah karena makarnya syaitan. Ya. Wa ayyuba idnada rabbahu anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ya, disebutkan massaniyad durru. Jadi itu adalah gangguan eksternal, ya. Ada juga yang ketiga, sakit itu menggunakan as-saqim. Kalau as-saqim berarti itu menunjukkan sakit yang bersifat fisik. Nanti bisa dilihat dalam kisah ya Nabi Yunus alaihissalam ketika keluar dari ikan besar, atau ketika kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mau diajak oleh masyarakatnya untuk melakukan kesyirikan, kemudian Nabi Ibrahim itu berbohong, saya sedang sakit. Nah, menggunakan kata sakit. Ya. Nah, sehingga nanti kalau Bapak Ibu yang mungkin pernah belajar tenaga dalam, segera saja untuk diruqyah. Ya, karena nanti ada efek-efek ya yang itu berakibat pada fisik ya, atau nanti mungkin berakibat pada sulitnya dalam sakaratul maut. Ya. Nah, Bapak Ibu hadirin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan masalah tenaga dalam pandangan syariat Islam. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lamu bissawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.